Pembahasan yang ketiga tentang demam dan wabah. Kita baca an Abi Asibin maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Asib, dan beliau adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Asib dulunya adalah budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjadi maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau berkata, atani Jibrilu bil humma wat taun. Atani Jibrilu, Jibril datang kepadaku bil humma, dengan membawa penyakit demam. Al humma itu demam, penyakit panas. Wat tauni, dan membawa taun, wabah. Maka kata Nabi SAW, fa amsaktul humma fil madinati. Fa amsaktu, maka aku menahan al humma, penyakit demam, fil Madinah, di kota Madinah. Jadi al-humma ditahan oleh Nabi, demam ini panas, ini ditahan oleh Nabi di kota Al-Madinah. Dulu namanya Yathrib. Kemudian bagaimana dengan at-ta'un? Wa arsaltu ta'una ila Syami. Wa arsaltu, dan aku mengirim at-ta'una, penyakit wabah atau ta'un, ila Syam, ke negeri Syam. Dan Asyam, negeri Syam sekarang ini terpecah menjadi 4 negara. Filistin, Palestina, Suria, Syria, Al-Urdun, Yordania, dan Al-Lubnan, Lebanon. Jadi Palestina, Suria, Yordania, dan Lebanon. Dulunya namanya Asyam. Dulu negara adidaya, ya. Fatta'unu, maka penyakit ta'un atau wabah, syahadatun li ummati, adalah sebagai kesyahidan bagi umatku, untuk umatku. Jadi umat Islam jika meninggal diakibatkan wabah atau taun, maka matinya mati syahid dunia, diberi pahala syahid. Wa rahmatun lahum, dan rahmat kasih sayang Allah bagi mereka kaum muslimin, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rijsun, namun taun itu menjadi rijs, siksaan, menjadi adab, alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Hadisnya rawahu Ahmadu, diriwayatkan Imam Ahmad, hadis nomor 20.786, wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani hadis nomor 974, wa sahhahul Albani, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani fi Sahihil Jami'i, dalam kitab Sahih Al-Jami', hadis nomor 60. Sekarang kita bacakan beberapa faidah yang bisa kita petik, dan faidah-faidah ini sebenarnya adalah perkataan ulama, saya hanya menerjemahkannya dalam kitab ini. Faidah hadis yang pertama, umat Islam yang tertimpa ta'un atau wabah, maka jika meninggal akan mendapatkan pahala syahid. Jadi dinilai sebagai orang yang meninggal syahid, dan disegerakan untuk mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah Ta'ala. Jadi karena orang yang syahid itu disegerakan mendapatkan rahmat. Jadi orang yang syahid berbeda dengan orang yang tidak syahid. Yang kedua, ta'un atau wabah merupakan azab, siksaan bagi orang-orang kafir, siksaan dari mereka. Kalau bagi orang beriman apa? Syahadah, kesahidan, dan juga rahmat buat mereka. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Ta'ala. Beliau diberi pilihan, maka beliau lebih memilih demam atau penyakit panas, disebabkan ketika itu ya, jumlah dan bekal para sahabat masih sedikit. Kalau dikenai taun, habis para sahabat, jumlahnya masih sedikit. Bekalnya sedikit, tidak bisa berobat, ya enggak? Karena sedikit bekalnya. Jadi harta mereka masih sedikit waktu itu. Banyak sahabat yang hijrah dari Mekah, kaya raya, tidak diperbolehkan oleh orang-orang Makkah yang masih kufar untuk membawa harta bendanya.
Akhirnya datang di Madinah dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian beliau mengatakan, dan sedikit yang meninggal disebabkan demam. Penyakit demam memang bisa membuat orang meninggal, tapi sangat jarang, sedikit sekali orang meninggal karena demam. Kemudian berbeda dengan wabah atau taun yang bisa tersebar dan membinasakan dalam waktu cepat. Taun itu bisa membinasakan dalam waktu apa? Sangat cepat. Maka beliau mengirimnya ke negeri Syam, mengirimnya ke Syam. Sebab di sana banyak orang-orang kafir sehingga wabah taun itu menjadi siksaan bagi mereka. Inilah akhlak rahmatnya Rasulullah SAW. Beliau sangat menyayangi umatnya. Beliau tidak ingin umatnya diuji dengan taun ketika itu. Maka beliau kirim kemana? Ke negeri Syam.